طمني كيفك انت وبشير الذكى العقروب ويمرشحنا الغرام ليش بعد وكيف قدرنا ننسى هيك الأحلام يا ليل البعد ونذرنا عن فريد. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Lestari. Ya teman-teman, hari ini saya sedang bersama Ustazah Nurul Afdah. Gini Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana pandangan dalam Islam itu seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan ganjaran apa yang akan dia dapatkan? Ada satu dosa yang tidak Allah ampuni dosanya. Bahkan akan Allah beri ganjaran ataupun azabnya di dunia dan di akhirat. Itu double dapatnya ya. Tapi kalau biasanya dosa orang pemabuk, orang pencuri, ria, itu akan mendapatkan balasan di akhirat saja. Mereka di dunia itu senang-senang, tapi ada satu dosa durhaka, itu akan Allah kasih ganjaran ataupun azabnya itu tidak hanya di akhirat, tapi akan Allah kasih di dunia juga. Dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, melawan orang tua, itu kita hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Ridha Allah adalah ridha orang tua. Ridha orang tua, jika kita sudah mendapatkan ridha orang tua, maka otomatis kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati sekali dengan utamanya itu dengan lisan kita. Nah, kalau lisan kita bermacam-macam mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua, maka otomatis orang tua akan sakit hati. Maka otomatis langsung kita menjadi anak durhaka. Apalagi kalau kita sudah sempat mengeluarkan kata-kata yang mengeluarkan air mata orang tua. Nah, itu akan menjadi anak durhaka yang memang Allah sangat benci dengan anak durhaka, karena pertama ridho yang Allah keluarkan itu adalah ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua sudah tidak ridho dengan kita, otomatis Allah tidak akan ridho dengan kita, maka hidup kita tidak akan bahagia. Sekaya-kaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita tidak akan bahagia kalau kita menjadi anak durhaka kepada orang tua. Seperti itu, Fitri. Iya, baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Jadi untuk anak yang durhaka itu ganjarannya sangat-sangat tidak akan bahagia hidupnya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, apakah ini artinya anak yang durhaka ya? Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Oke. Jika bertanya apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, tentu saja ada. Ada seorang orang tua yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Orang tua tersebut berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, anakku durhaka." Lalu Umar berkata, "Panggil anakmu." Lalu dipanggilkan anaknya. Lalu anak tersebut mengatakan, "Saya durhaka karena 3 hal, yaitu pertama, karena saya dicarikan ibu-ibu yang tak baik, kedua saya diberi nama-nama yang tak baik, ketiga saya diberi makan yang tak baik." Nah, langsung Umar bin Khattab mengatakan kepada orang tua tersebut, "Engkau terlebih dahulu durhaka dibandingkan anakmu." Berarti lebih dahulu durhaka orang tua tersebut, lalu baru anaknya durhaka. Kenapa? Karena pertama dia carikan ibu-ibu yang tak baik, ibu yang tak bisa membimbing anaknya, ibu yang tak bisa membina, memberi pendidikan agama, pendidikan Al-Quran kepada anaknya. Lalu kedua, diberikan nama-nama yang tak baik, nama yang tak sesuai dengan syariat Islam, nama yang tak indah, nama yang tak bagus dengan dirinya. Lalu yang ketiga, diberikan makanan yang tak baik, makanan yang tak halal, kasarnya makanan haram, dari uang-uang haram, uang riba, itu ya. Jadi otomatis dari 3 hal tersebut kalau tidak mencakupi, maka orang tua termasuk orang tua durhaka kepada anaknya karena 3 hal tersebut. Pertama, diberi ibu-ibu yang tak baik, diberi nama-nama yang tak baik, dan diberi makan yang tak baik. Seperti itu, Fitri. Terima kasih penjelasannya Ustazah, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi dari penjelasan tadi, seorang anak yang durhaka itu ganjarannya tidak akan pernah hidup yang bahagia di dunia, akan selalu mendapatkan was-was lah dalam hidupnya. Dan yang untuk orang tua pun ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena bersikap tidak baik kepada anaknya, ya kan? Terima kasih Ustazah untuk jawabannya yang pertanyaan tadi. Jadi berikutnya saya akan bertanya, apa saja hal yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dari perintah orang tua?
segala sesuatu hal positif itu apa yang diarahkan oleh orang tua atau disuruh oleh orang tua itu memang wajib dikerjakan oleh seorang anak. Karena seorang anak memang harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertama yang disuruh, kalau misalnya disuruh sholat, disuruh mengaji, itu wajib dikerjakan. Karena sholat dan mengaji itu adalah perintah dari Allah langsung ya. Dan hal-hal kecil yang ada di rumah seperti membantu kedua orang tua, membersihkan rumah, membantu ibu memasak, ataupun mencuci baju, itu sebaiknya kita patuhi, kita laksanakan. Karena apa? Kita sesungguhnya tidak dapat membalas jasa kedua orang tua kita. Dari ibu, ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungannya, melahirkan dengan penuh kepedihan dan dilanjutkan dengan menyusui sampai dengan 2 tahun. Sanggupkah kita membalas jasa ibu kita? Nah, dilanjut dengan ayah kita. Ayah kita sudah mencari nafkah kepada kita sampai dengan dipenuhi dengan keringat untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan ibu dan kebutuhan anak. Jadi manakala hati kita sanggup membantah kedua orang tua kita. Oleh karena itu, segala sesuatu hal yang positif yang diarahkan oleh orang tua, yang disuruh oleh orang tua, sebaiknya kita kerjakan dan kita patuhi. Jangan sampai membantah kedua orang tua, karena sedikit kata yang menyakiti hati orang tua atau membuat orang tua menangis, maka kita akan masuk ke dalam kategori anak durhaka. Seperti itu, Fitri. Baik, terima kasih Ustazah untuk hari ini. Semoga Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على شط الهوى أكمل كان